Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Rizka Andika. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memproduksi bahan kimia dari sistem energi baru terbarukan. Sebelum kita bahas, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana produksi listrik dari energi fosil. Dalam produksi energi listrik dari sistem fosil ataupun energi fosil, kita dapat mengatur produksinya. Bagaimana cara mengaturnya? Dengan mengatur laju alir, gas, ataupun minyak, ataupun juga batu bara. Sedangkan untuk sisi demand, kita tidak akan bisa mengatur karena demand itu sifatnya tidak menentu ataupun uncertain. Produksi listrik dari energi baru terbarukan juga uncertain ataupun tidak menentu. Kita tidak bisa mengatur cerah atau tidaknya matahari, kencang atau tidaknya angin, ataupun yang lainnya. Nah, kita punya dua variabel yang tidak bisa kita atur di sisi demand dan juga di sisi supply. Maka sistem energi baru terbarukan sedikit unik dibandingkan sistem energi fosil. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita biasanya ingin membuat sistem energi baru terbarukan yang continuous, tidak melihat ada tidaknya matahari atau ada tidaknya angin. Biasanya kita menggunakan Energy Storage System ataupun ESS. Biasanya ESS yang kita gunakan adalah baterai. Namun, sekali lagi, kita tidak dapat menggunakan baterai yang sangat-sangat besar. Mengapa? Karena harganya yang mahal, sehingga tidak ekonomis untuk diproduksi jika menggunakan baterai yang sangat besar. Nah, bagaimana ketika kita punya energi yang oversupply, namun demand tidak membutuhkan? Ketika baterai sudah penuh, apa yang perlu kita lakukan? Salah satu caranya adalah mengubah energi listrik tersebut menjadi bahan kimia. Bahan kimia yang bisa diproduksi contohnya adalah hidrogen. Hidrogen dapat diproduksi melalui proses elektrolisa menggunakan air. Biasanya ada 3 sistem elektrolisa yang digunakan. Yang pertama adalah alkaline, yang kedua adalah PEM ataupun polymer electrolyte membrane, yang ketiga adalah SOEC ataupun solid oxide electrolyte cell. Kemudian dari ketiganya mereka mempunyai sifat yang berbeda-beda. Misalnya SOEC beroperasi di suhu yang sangat tinggi, ataupun alkaline yang beroperasi di suhu sekitar 70 derajat Celcius. Ketika kita memilih sistem ini, kita harus memperhatikan keadaan wilayahnya juga, ataupun keadaan sistem pembangkitan kita. Metode pemisahan melalui alkaline, SOEC, ataupun PEM adalah sama, yakni memecah H2O menjadi hidrogen, H2, dan juga oksigen ataupun O2. Nah, ketika kita mendapatkan hidrogen, kita biasanya ingin menggunakan hidrogen tersebut ataupun mengalirkan hidrogen tersebut ke suatu tempat yang dibutuhkan, misalnya di pabrik. Namun, biasanya pembangkit energi baru terbarukan berada di tempat yang remote. Makanya, kita harus mengubah hidrogen menjadi sesuatu. Nah, hidrogen ini bisa kita ubah menjadi metanol dengan mereaksikan hidrogen dengan CO, karbon monoksida, ataupun CO2, karbon dioksida. Ataupun kita juga bisa mengubah hidrogen tersebut menjadi amonia, mereaksikan hidrogen dengan nitrogen. Nitrogen tersebut biasanya kita ambil dari udara, karena biasanya udara itu mengandung 79% nitrogen. Mengapa kita tidak mengalirkan hidrogen melalui pipa? Akan sangat sulit, karena biasanya hidrogen membuat pipa ataupun material besi menjadi brittle. Ataupun ketika kita ingin mengalirkannya ataupun mentransportasikannya seperti LNG, liquefied natural gas, kita harus membuat hidrogen tersebut menjadi liquid. LNG membutuhkan energi yang sangat tinggi, karena mengubah fase gas menjadi liquid, itu di suhu minus 162 derajat. Sedangkan ketika kita mencairkan hidrogen, itu sampai minus 253 derajat. Akan tidak ekonomis ketika kita mencairkan hidrogen menjadi liquid dan juga mentransportasikannya. Kemungkinan besar, kita membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk memproduksi liquid hidrogen. Karena itu, kita memilih mengubah hidrogen menjadi metanol ataupun merubah menjadi amonia. Itu akan lebih ekonomis. Oke, sekarang kalian sudah tahu mengapa kita mengubah listrik energi baru terbarukan menjadi bahan kimia. Kita akan bertemu lagi topik selanjutnya yang lebih menarik. Sampai jumpa!